Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Bila pagi ini kita boleh beribadah kepada Yesus, kita akan memuji memuliakan nama Dia. Kita akan buka ibadah kita pada pagi ini. Kita akan pujikan mahkota kehidupan. Tuhan
Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan memberikan pencerahan agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membuka Alkitab. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara sekalian, fakta kebangkitan merupakan fakta sejarah, di mana itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan iman Kristen. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kebangkitan Yesus merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena yang pertama, bahwa iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Yang kedua, maka orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan pengharapan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak memiliki jaminan di dalam kebangkitan hidup kita. Kita akan mati di dalam dosa, dan kita akan tetap hidup di dalam dosa. Saudara, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka khotbah-khotbah para pendeta, para pastor, para guru Injil, dan siapa saja yang berbicara tentang firman Allah adalah sia-sia. Demikian juga iman kita pasti sia-sia. Yang lebih parah lagi, bahwa kita dikatakan adalah pembohong, sebab doktrin yang kita ajarkan selama ini bukan merupakan doktrin kebenaran, tetapi doktrin kebohongan. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita tidak melihat Kristus yang dibangkitkan, maka kita tetap berada di dalam dosa dan kita tidak memiliki pengharapan yang kekal. Saudara, kebangkitan merupakan realitas. Kebangkitan merupakan kebenaran yang harus kita yakini dan imani. Dia tidak pingsan, dia tidak bangkit dari roh saja. Itu bukan merupakan halusinasi, kubur kosong, kain kapan, kesaksian para pengawal, penampakan kepada Petrus, 12 murid, 500 orang sekaligus, Yakobus,
Rasul Paulus itu merupakan penampakan yang jelas, karena di dalamnya ada kebenaran. Garansi kebangkitan merupakan garansi kebenaran kita. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ketika dia bangkit dari kematian, dia pasti bertemu dengan murid-muridnya. Dia bertemu dengan Maria Magdalena. Dia bertemu dengan seorang yang skeptis seperti Thomas. Dia sendiri mengatakan, jikalau aku tidak mencucukkan jariku ke lambung atau ke tangannya, maka aku tidak percaya. Tetapi pada saat Yesus bertemu dengan Thomas, dia mengatakan, cucukkan jarimu ke tanganku dan ke lambungku. Saat itu juga Thomas tercelik, sehingga ada kredo yang paling penting di dalam sejarah yang diucapkan oleh murid Yesus sendiri. My Lord, my God. Dikatakan my Lord, my God. Dia percaya bahwa Tuhannya adalah Allahnya. Allahnya adalah Tuhannya. Yesus hidup. Saudara-saudara sekalian, ini yang penting. Maka ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka firman Allah, karena itu merupakan sesuatu yang penting yang harus kamu lanjutkan. Setelah aku pergi, kamu harus pergi untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah tugas mulia. Ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, bukan hanya oleh murid-muridnya. Maka dari itu sesuatu yang penting yang telah terjadi di dalam diri seseorang, yaitu Petrus. Petrus pada waktu itu kehilangan keseimbangan karena dia setelah menyangkal Yesus 3 kali, dia merasakan dirinya lemah sekali. Dia sebagai manusia ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ini satu pertemuan yang sangat luar biasa. Bagaimana Petrus diberikan satu semangat ketika dia bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudara sekalian, Yesus mengungkapkan satu perasaan yang begitu luar biasa. Dia berbicara tentang cinta. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ternyata Great Petrus telah diturunkan. Dia tidak langsung dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata tidak demikian. Maka dikatakan Simon anak Yohanes. Petrus bukan rock. Petrus bukan batu karang lagi. Dia adalah manusia yang lemah, manusia yang kecil. Saudara-saudara sekalian, lihat kemanusiaan Petrus yang dulu menggebu-gebu ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dia menghunus pedang, memotong telinga Malkus. Apa yang dikatakan Yesus? Sarungkan pedang. Saudara-saudara sekalian, ini satu hal yang penting. Petrus pernah gagal, bahkan 3 kali. Apa yang dikatakan Yesus benar. Ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dengan pernyataan yang begitu luar biasa, celakanya. Dia takut dengan seorang wanita. Aku tidak mengenal. Apa yang kau maksud? Aku tidak kenal dia. Penyangkalan ini merupakan pukulan yang sangat luar biasa. Petrus menangis. Dia tidak mampu menahan kesedihan ketika Yesus menoleh dan melihat Petrus. Dengan kalimat penyangkalan itu, hatinya sedih. Tetapi di sini kita tahu Yesus masih mendekati Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudara sekalian, ternyata Tuhan Yesus menggerakkan hati agar Petrus mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Apakah engkau mengasihi aku?
Saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus sampai berkata 3 kali? Saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus berkata 3 kali, Petrus masih belum mengerti? Yesus berkata 3 kali sampai Petrus belum mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalimat di dalam bahasa Yunani jelas dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara sekalian, yang dipakai kalimat adalah agape. Agape itu adalah kasih yang keras, yang sempurna, yang luar biasa. Tetapi Petrus tidak bisa menjawab dengan baik. Dia mengatakan, Yesus, aku tidak filia. Aku tidak agape. Aku hanya filia. Aku hanya suka persahabatan kita. Ini, saudara-saudara sekalian, Petrus tetap sebagai manusia yang lemah. Dia sebagai manusia yang lemah tidak mampu untuk menerima pernyataan dan pertanyaan yang diberikan oleh Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape terhadap aku? Dijawab, aku filia terhadapmu. Sampai 2 kali. Dan yang terakhir Yesus mengatakan, apakah engkau filia terhadap aku? Aku filia terhadap engkau, Yesus. Saudara-saudara sekalian, Petrus demikian lemah. Petrus demikian lemah. Satu pernyataan untuk menerima pernyataan kasih yang dituntut oleh Yesus, Petrus tidak mampu. Tetapi Yesus mengerti. Yesus tahu apa yang terjadi di dalam hati seorang Petrus yang lemah, yang pernah menyangkal. Maka dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudara-saudara sekalian, di sini Yesus memberikan tugas yang begitu penting. Gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb. Saudara-saudara sekalian, di terjemahan yang lain dikatakan take care of my lamb. Perhatikan domba-dombaku. Domba-dombaku jangan sampai disesatkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki, di mana mereka selalu membuat kekacauan. Saudara-saudara sekalian, membingungkan. Tetapi di sini kita tahu bahwa Yesus minta supaya Petrus untuk selalu care terhadap domba-dombanya. Saudara-saudara sekalian, secara mikro domba-dombanya adalah murid-muridnya. Secara makro adalah orang di seluruh dunia yang percaya. Dikatakan, Petrus, jangan boleh disesatkan domba-dombaku, supaya mereka diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dipimpin. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang penting, saudara. Hal yang penting yang terjadi di dalam sejarah. Tentu seorang Petrus harus belajar. Harus belajar. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembala. Saudara-saudara sekalian, tidak kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput hijau. Dia membawaku ke air yang tenang. Saudara, ia menyegarkan jiwaku. Pernyataan ini ternyata akan direfleksikan di dalam kehidupan Petrus, di mana orang-orang harus jelas. Seorang gembala harus bisa memberi makan. Seorang gembala harus bisa memberikan minum dan menyegarkan jiwa. Saudara, ini adalah pelayanan holistik yang harus dimiliki oleh setiap gembala. Saudara, dikatakan seorang gembala harus mengenal domba-dombanya. He must guide his lamb. Saudara, dia harus mempertahankan, melindungi domba-dombanya dari serangan kuasa-kuasa lain yang bukan kuasa kebenaran. Saudaraku yang kasih, di sini kita melihat bahwa gembala yang dimaksud adalah gembala yang bukan upahan, tetapi gembala yang mau menyerahkan nyawanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara-saudara sekalian, ini tugas yang luar biasa. Paskah yang kedua ini, kita melihat bagaimana Allah memberikan satu pernyataan. Dia adalah gembala yang baik,
dan kita harus merefleksikan gembala itu di dalam kehidupan kita. Kalau setiap orang Kristen saling menggembalakan, saling mengerti dan mengenal satu dengan yang lain, saya percaya bahwa iman itu akan bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa apa yang dimaksud oleh Yesus itu merupakan tugas dan tanggung jawab. Kalau dia pernah mengatakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka. Tidak stop di situ, tetapi mereka harus digembalakan. Mereka harus digembalakan, dituntun, dilindungi, agar mereka kuat untuk menghadapi kehidupan. Saudara-saudara sekalian, di sini pastoral merupakan sesuatu yang penting. Pastoral merupakan sesuatu tanggung jawab bagi kita semua sebagai orang Kristen. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya majelis gereja, tetapi setiap orang Kristen, mereka adalah pastor-pastor yang akan memberikan kesejahteraan kepada umat. Saudara yang kekasih, biarlah perenungan ini membawa berkat bagi kita. Kita dipanggil untuk menggembalakan. Kita dipanggil untuk mendengar suara Yesus, suara gembala yang agung. Maka dari itu, biarlah perenungan pada pagi hari ini membawa berkat kepada kita sekalian. Kita diberi kekuatan. Tuhan, jadikanlah kami gembala-gembala seperti Engkau adalah gembala yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang rela membimbing kami, memberikan makan, memberikan minum, menyegarkan jiwa, dan Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami. Biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi kami semua, supaya kami menjadi gembala-gembala yang meneladani Engkau adalah gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian I Surrender All. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan dan pelindungan dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.